Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 1 tewas dan 2 terluka dalam kecelakaan lalu lintas di Samarinda. Warga Geria Mukti Sejahtera Samarinda tuntut kelurahan terbitkan surat sertifikat tanah. Rayakan Hari Lingkungan Hidup, Kalimantan Timur gelar bersih-bersih sampah serentak. RAJ, warga Jalan Binalatung, Kelurahan Pantai Amal, Tarakan, Kalimantan Utara, terpaksa berurusan dengan polisi. Ia ditangkap usai mencuri sepeda motor yang diparkir di tempat usaha potong rambut. Ironisnya, korban pencurian tersebut tak lain dan tak bukan adalah tetangga tersangka. Dari catatan polisi, RAJ ternyata seorang residivis dan sudah 2 kali keluar masuk penjara. Sejumlah jasad dari areal pemakaman umum di Jalan Pangeran Suryanata, Samarinda Ulu dipindahkan dari makamnya. Itu terjadi karena makam-makam jasad tersebut tergerus pergeseran tanah. Data dari BPBD Samarinda, terdapat 35 makam yang harus dipindahkan, sedangkan areal tanah yang bergeser luasnya 400 meter persegi. Tanah ambles di permukiman warga Desa Batuah, Loajanan, Kutai Kartanegara semakin meluas. Tercatat sudah 22 rumah yang rusak akibat pergeseran tanah. Tidak hanya permukiman, amblesnya permukaan tanah juga menyebabkan arus lalu lintas dari Balikpapan menuju Samarinda terhambat. Agar tetap bisa melintas, mereka pun harus bergantian. Pria yang digelandang polisi ini merupakan 1 dari 4 pelaku perompakan di Sungai Mahakam, Samarinda. Pelaku berinisial AD usia 37 tahun itu merupakan warga Samarinda Seberang. Ia ditangkap setelah polisi mengenali wajahnya melalui video amatir yang beredar di masyarakat. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Sejumlah warga Desa Batuah, Loajanan, Kutai Kartanegara berdemonstrasi di depan kantor Gubernur Kaltim. Tujuan dari aksi ini yakni untuk meminta bantuan kepada pemerintah provinsi terkait nasib mereka pasca amblesnya permukaan tanah di permukiman mereka. Warga juga menuntut lahannya dibebaskan dari perusahaan tambang batu bara. Kepanikan mewarnai kawasan Big Mall Jalan Untung Suropati, Sungai Kunjang, Samarinda. Sejumlah orang harus dievakuasi menyusul kebakaran dari ruang tengah pusat perbelanjaan tersebut. Evakuasi ini tidak berjalan mudah karena ruangan yang terbakar dipenuhi asap pekat. Bahkan beberapa relawan juga mengalami gangguan pernapasan. Kebakaran di Big Mall Jalan Untung Suropati, Sungai Kunjang, Samarinda menimbulkan berbagai dugaan. Pihak Dinas Pemadam Kebakaran Samarinda menegaskan jika mereka telah memberi teguran secara lisan dan tertulis agar pihak pengelola pusat perbelanjaan segera memperbaiki sistem pengamanan internal gedung.
Pelaku perompak kapal tunda atau kapal tugboat TB Bluefin 10 bertambah. Polisi menetapkan 3 pelaku lain berinisial AR, AB, dan SI sebagai tersangka. Bersamanya disita sejumlah barang bukti mulai dari senjata tajam, jerigen, dan perahu yang digunakan untuk mengarungi Sungai Mahakam. Akibat perbuatannya, pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ini terancam hukuman 5 tahun penjara. Satu lokasi yang lain berdekatan sebelah ditandatangani. Sedangkan yang ini warga negara yang... Suasana di ruang lurah kantor kelurahan Gunung Lingai ini cukup tegang saat pengembang perumahan Gria Mukti bersama warga datang ke kantor tersebut. Tujuan mereka untuk meminta penjelasan alasan sulitnya warga perumahan mendapatkan surat keterangan untuk mempermudah mendapatkan sertifikat. Warga dan pengembang menilai sikap kelurahan sangat aneh. Pasalnya, mereka enggan memberikan surat yang dibutuhkan tersebut. Upaya pengajuan yang sudah berbulan-bulan lamanya itu tetap saja kandas. Warga dan pengembang selalu mendapatkan alasan jika lahan tersebut bermasalah. Namun pihak kelurahan tidak menjelaskan masalah tanah yang dimaksud. Sementara pihak pengembang mengaku jika sejak awal lahannya itu telah memiliki sertifikat. Kesulitan tersebut dihadapi saat akan memecah sertifikat tersebut. Bawa berkas ini ya lengkap sama sertifikat, ternyata dilihatlah sama stafnya, wah ini daerah bermasalah katanya begitu. Kan kami warga orang awam ya bingung gitu nih, kalau dibilang bermasalah padahal ada ini kan produk BPN ya, sertifikat langsung ini. Nah, padahal Mas itu sudah 1 tahun ya rumah bangun. iya kalau saya tinggal di situ sudah hampir setahun ini. Apa ada dan masalah? sampai sekarang nggak ada sih oknum-oknum siapa yang datang ya. Nggak ada yang datang mengklaim gitu bahwasanya ini punya saya, nggak ada. Statement yang tidak karena mereka tidak tahu waktu kejadian tahun 94 itu seperti apa kita bikin sertifikat seperti apa. Jangan mentang karena statement kayak tadi saya baru dengar statementnya dari stafnya kelurahan bahwa tanah saya tidak sebenarnya belakang, sedangkan saya tanah saya seperti ini statement saya. Sertifikat saya sampai belakang, dia bilang tidak belakang. Kan lucu, dia kan punya data. Saya punya data, ini karena sebelum saya punya. Ini sertifikat saya sudah jadi induk saya. Hingga kini pihak kelurahan belum buka suara terkait permasalahan tanah di perumahan Gria Mukti Sejahtera. Sementara warga berharap surat keterangan itu bisa segera didapat agar tanahnya bisa bersertifikat. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.